Oh, can I change my name? I really don't like using my real name. Fuck y'all.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Puji syukur kita panjatkan ke rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita semua boleh berjumpa pada webinar pada sore hari ini. Disampaikan selamat bergabung untuk para peserta yang sudah berkenan hadir dalam webinar pada saat ini. Dan webinar ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh Posko Malalayang 24 sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kami untuk masyarakat agar bisa mencegah diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita tertular dari COVID-19. Sebelum kita memulaikan webinar dan acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita memulaikan dengan doa dan diminta kesediaan dari Saudari Feisi semua untuk membawa dalam doa. Dipersilakan. Baik, saat ini kita akan berdoa buka.
Namun sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih buat hari ini yang berikan kami. Terima kasih buat yang berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Bapa bahwa pada saat ini kami boleh dikumpulkan, kami boleh bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan webinar Tuhan, untuk mendengar kesaksian bahwa ada umat-Mu yang sembuh dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan sebentar itu dapat menjadi motivasi bagi kami Tuhan. Setiap peserta, bahkan setiap orang yang ada di dalam room Zoom ini Tuhan, semua dapat bermanfaat, dapat menjadi motivasi dalam kehidupan kami menjadi satu tingkat lebih baik lagi Bapak. Bahkan setiap kehidupan kami, Tuhan berikan kami kefokusan agar semuanya Tuhan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala hal Tuhan yang mungkin yang akan mengganggu, segala hal-hal yang tidak senang kami melaksanakan kegiatan ini, kami mau katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudari Veisi yang sudah membawakan kita dalam doa. Dan pada saat ini bersama-sama dengan kita semua sudah ada Mener Martin Rombon. Selamat datang kepada Mener Martin Rombon selaku dosen pembimbing lapangan dari Posko Malalayang 24 yang pada sore hari ini sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti webinar pada hari ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Mener Martin Rombon untuk hadirannya, dan untuk membuka acara webinar kita pada hari ini, dipersilahkan kesediaan dari Mener Martin untuk membuka acara kita saat ini. Dipersilahkan, Mener. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya sebagai dosen pembimbing lapangan Posko Malalayang 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Om. Yang kami hormati Ibu Rosilia Yonda Powiling Esos MSI selaku narasumber dalam webinar saat ini yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKT Unsrat 124 Posko Malalayang 24 ini. Yang kami hormati para peserta webinar yang hadir. Yang kami hormati juga apabila sudah ada dosen pengawas Enci Neis Victoria Untu, dan yang kami sangat hormati dan banggakan mahasiswa KKT 124 Posko Malalayang 24 ini yang sangat kami hormati. Salah satu kegiatan mahasiswa KKT Posko Malalayang 24 ini mengambil tema kesaksian sembuh dari COVID. Tema KKT 124 Unsrat pada intinya memang adalah dalam rangka menghadapi COVID-19. Ini sudah 2 periode angkatan mahasiswa KKT yang menjadi tema dalam pelaksanaan kuliah kerja terpadu. Dan ini juga adalah menjadi tema nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu,
sehubungan dengan tema ini juga, maka tentunya menjadi tanggung jawab kita semua dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita berupaya untuk membumikan COVID-19 ini agar supaya ini menjadi suatu kenyataan yang dapat kita hadapi dan kita tidak perlu takuti, tapi kita hadapi dengan situasi dan kondisi saat ini. Ini suatu kenyataan bahwa pada saat ini juga akan disampaikan bagaimana yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh memang mengalami. Jadi boleh memberi kesaksian. Karena itu menghadapi ini, maka seminar ini dilakukan oleh mahasiswa KKT Posko Malalayang 24. Itu kami tentu rasa bangga dan senang atas kesediaan dari Ibu Rosilia Bionda Wawiling, SOS MSI, untuk menjadi narasumber pada webinar ini. Kiranya kegiatan ini akan bagi masyarakat pada umumnya, pemerintah, juga bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kerja terpadu ini. Atas nama panitia pelaksana kegiatan kuliah kerja terpadu angkatan 124 Universitas Samratulangi, dan atas nama saya pribadi sebagai dosen pembimbing lapangan pada Posko Malalayang 24 ini, juga atas nama pengawas Posko Malalayang 24 ini menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Dan dengan resmi saya membuka kegiatan ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menir Martin Rombon yang sudah membuka acara webinar pada sore hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih, Menir. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulaikan acara kita pada sore hari ini, di mana tadi yang Menir Martin sudah katakan, webinar kita saat ini, kita akan mendengarkan kesaksian orang yang sembuh dari sakit, dan narasumber kita yaitu adalah Ibu Rosilia Bionda Wawiling, SOS MSI. Terima kasih kepada Ibu Rosilia yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Selamat baku dapa, dan beliau adalah mantan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Dan kita akan mendengarkan secara langsung kesaksian dari Ibu Rosilia bagaimana beliau bisa berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19. Dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung chat di room setelah Ibu Rosilia menyampaikan materinya. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan biodata singkat tentang Ibu Rosilia Bionda Wawiling. Ya, ini adalah biodata dari Ibu Rosilia Bionda Wawiling dengan nama Ibu Rosilia Bionda Wawiling, SOS MSI, tempat tanggal lahir Manado 29 September tahun 1982, agama Kristen Protestan, hobi membaca, pekerjaan aparatur sipil negara, dan riwayat pendidikannya di SD KR Tabita 1 Manado, SMP Negeri 1 Manado,
lalu melanjutkan di SMU Negeri 7 Manado, lalu melanjutkan kuliah di S1 Komunikasi Fisip Unsrat, dan S2 di Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB. Sekian biodata singkat dari Ibu Rosilia Bionda Wawiling, dan dipersilahkan kepada Ibu Rosilia untuk bisa memberikan kesaksian terkait bagaimana bisa sembuh dari COVID-19. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Bisa, oke. Ya, jelas. Terima kasih pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan suatu momen yang luar biasa, Bapak, karena mungkin ini agak out of the box kan, ini materi ini, karena ini tema ini, karena saya kaget juga ketika Ketua Posko mungkin Saudara Bintang menghubungi saya, terus saya bilang ya sudah. Pertama saya ragu Pak, karena biasanya kan kalau namanya pernah dapat COVID, biasanya orang, apalagi itu stigma yang terbentuk selama ini, rada-rada apalah kalau orang sudah pernah atau terpapar. Tapi saya percaya itu semua merupakan pemberian Tuhan semua. Orang juga minta Kang mau dapat COVID-19, tapi sebelum jauh saya terima kasih pertama untuk kesempatan ini kepada dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Andes Martin de Rombon MSc. Terima kasih Pak atas kesempatan, dan tentunya pertemuan kita ini semua atas perkenan Tuhan. Saya juga bingung ini mau mulai dari mana Pak. Jadi mungkin dari awal aja ya, saya kenapa bisa dapat, terus bagaimana saya bisa survive sampai bisa sembuh. Memang pertama-tama ini saya dinyatakan waktu begini, waktu ada teman kami, kebetulan saya ASN. Memang banyak kalau ASN itu beban kerja kami biasanya rata-rata itu kami banyak melakukan perjalanan Pak, keluar daerah. Kalau menurut saya sebenarnya saya waktu itu sebelum saya kena, saya sempat melaksanakan perjalanan ke Kabupaten Bolmong, Belang Mongondo. Jadi setelah itu saya balik, karena memang kegiatan rutinitas saya di kantor sangat padat, jadi memang imun tubuh saya menurun. Walaupun mungkin saya sudah pakai masker, saya sudah cuci tangan, semua protokol COVID sudah saya lakukan, tapi memang kalau dimanapun, walaupun biar orang so banyak makan atau apapun, tapi memang kalau memang imun memang lagi turun, dia memang pasti akan masuk. Dan memang saya juga KERT, saya kontak erat resiko tinggi. Kebetulan ada teman kantor saya yang memang yang meninggal karena COVID. Jadi memang saya kontak erat dengan beliau. Jadi kemana-mana saya berdua dengan beliau. Yang saya ingat ketika kami dalam suasana makan siang, itu kan kami harus melepas masker. Nah, saya dengan beliau itu duduk berhadapan. Walaupun dalam satu meja, tapi kan biasanya satu meja itu cuma 2 orang ya kalau di tempat makan. Dan memang saya dengan beliau itu berhadapan langsung tanpa menggunakan masker. Nah, ternyata kemungkinan teman kantor saya itu memang sudah terkena, tapi dia tidak menyadari bahwa tubuhnya itu udah ada virus COVID-19. Nah, selang seminggu berlalu, 2 minggu lah, 2 minggu berjalan, ternyata teman saya meninggal dunia. Sempat masuk ke rumah sakit, sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan dinyatakan meninggal dunia, dan beliau berusia 55 tahun. Jadi memang beliau atasan saya. Beliau berusia 55 tahun dan memang katanya ada penyakit bawaan. Karena memang selama ini kan yang kita tahu biasanya orang yang meninggal COVID-19 itu katanya itu harus hati-hati kalau ada penyakit bawaan. Karena memang beliau juga sudah berusia 55, ternyata beliau juga ada penyakit mah. Beliau itu masuk rumah sakit hanya karena keluhannya diare. Kalau beliau itu masuk rumah sakit karena keluhan diare. Jadi memang rata-rata sekarang bukan cuma batuk, bukan cuma flu, tapi memang sekarang dia sudah ke diare. Arah ke diare itu muntaber. Jadi beliau itu, jadi ketika beliau masuk rumah sakit, beliau itu sudah langsung diisolasi karena setelah hasil pemeriksaan itu arahnya ke situ. Jadi beliau sudah langsung diisolasi di rumah sakit, tapi ternyata cuma 3 hari langsung meninggal dunia. Jadi memang cepat sekali ini virus. Ketika beliau meninggal dunia, saya sudah
langsung rapid, Pak. Kami di kantor sudah langsung di rapid. Ternyata rapid saya itu reaktif. Saya rapid itu hari Kamis. Hari Jumat saya harus di swab. Ketika saya di swab hari Jumat, saya disuruh datang lagi swab hari Senin. Jadi 2 kali di swab. Jadi rata-rata memang harus 2 kali di swab. Jumat saya di swab, baru Senin minggu depannya saya di swab, dan ternyata hari Kamisnya itu saya dapat hasil bahwa ternyata saya ditelepon oleh Dinas Kesehatan bahwa saya itu sudah positif. Tapi memang saya sudah feeling dari awal ketika atasan saya sudah meninggal karena positif, saya juga sudah feelingnya ke situ juga, karena saya memang kontak erat risiko tinggi dengan beliau. Jadi selama itu saya diminta untuk isolasi mandiri. Syukur puji Tuhan saya tidak harus isolasi di rumah sakit, karena mungkin saya juga tidak bergejala, jadi OTG, masuk dalam orang tanpa gejala. Jadi memang orang juga belum tahu ketika orang sehat-sehat seperti ini apakah sudah terjangkit atau memang sudah ada virus, itu orang nggak tahu. Saya pun tidak akan pernah tahu kalau saya tidak di rapid, saya tidak di swab. Jadi memang puji Tuhan saya di rapid, saya di swab 2 kali itu, jadi ternyata saya hasilnya negatif. Positif. Jadi saya disuruh isolasi selama 14 hari. Saya isolasi selama 14 hari sambil menunggu hasil juga swab kedua, kan 2 kali di swab. Swab pertama saya diminta 14 hari untuk isolasi, jadi saya selama 14 hari itu saya cuma di kamar. Saya tidak kontak dengan siapapun, saya cuma di kamar, suami dan anak saya mereka tinggal di kamar yang lain, dan memang segala macam peralatan apapun itu saya sendiri. Mau dari peralatan mandi, peralatan makan, itu semua saya sendiri. Jadi karena memang ketika saya searching di Google dan juga ada teman-teman dokter yang info ke saya bahwa memang harusnya sendiri. Jadi dari mulai alat makan sampai alat mandi pun saya sendiri. Dan saya pun ketika saya keluar kamar, itu saya harus menggunakan masker. Itu memang perlu sekali itu gunakan masker. Jadi aktivitas saya selama 14 hari itu cuma di kamar. Setelah itu ternyata hasil swab kedua itu masih positif. Jadi tambah lagi saya harus isolasi. Jadi total itu saya ada 21 hari saya isolasi di rumah, isolasi mandiri. Jadi selama 21 hari itu saya tinggal di kamar. Hanya melakukan aktivitas di kamar, saya membaca, seperti itu, saya main handphone, segala macam saya bikin, supaya saya bikin fun. Karena kalau memang kenyataannya sudah positif, ya sudah terima. Nggak boleh harus, karena biasanya kalau stres itu dia akan, imun akan menurun kalau orang stres. Jadi saya menikmati, saya minum vitamin C, saya minum vitamin D, saya minum vitamin E. Itu 3 vitamin yang saya konsumsi selama 21 hari, dan itu berlanjut sampai sekarang, karena memang ketika saya merasa Pak dan teman-teman bahwa ketika saya sudah pernah kena COVID, saya lebih aware. Akhirnya ternyata walaupun orang pakai masker, orang bikin protokol COVID sedemikian rupa, ternyata memang kena. Jadi memang sebaiknya itu penggunaan masker itu perlu sekali. Apalagi saya suka ngeri kalau lihat itu kerumunan, kalau bawa foto Pak, jaga lepas masker, itu saya masih mau bilang trauma juga enggak sih, cuman memang masih rasa kalau untuk melihat keadaan-keadaan seperti itu. Dan juga saya memang sampai saat ini masih belum berani untuk makan di luar Pak, makan di restoran, karena ketika kita makan di restoran kan kita rata-rata harus buka masker, kan? Rata-rata kan kita harus membuka masker. Ya sudahlah, kalau mungkin saya dengan keluarga saya tidak apa-apa, tapi kan di dalam rumah makan itu ada banyak orang. Apalagi di tempat-tempat tertutup, mungkin rumah makan yang ber-AC. Itu saya masih sampai saat ini masih menghindari. Jadi mungkin lebih baik kita menghindari dalam arti jangan dulu lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa yang sebelum orang dibikin dulu-dulu, walaupun saat ini sudah new normal, memang saya mengerti memang saat ini sudah new normal, tapi apa salahnya kita harus lebih aware dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu harus 3 itu yang harus memang kita terapkan di new normal saat ini. Jadi apapun itu, saya sudah akhirnya saya sudah terbiasa Pak, ketika saya pegang sesuatu, setelah itu saya langsung pakai hand sanitizer. Pokoknya dalam tas saya sudah lengkap, ada tisu kering, tisu basah, hand sanitizer. Itu tiga komponen yang memang ada dalam tas saya. Walaupun selama ini
sebelum ada ini COVID kita nggak pernah aja bawa itu. Palingan tisu kering lah. Tapi saat ini saya sudah bawa tisu basah, tisu kering, dan hand sanitizer. Juga kalau ketika saya kembali dari keluar, saya pasti langsung disemprot disinfektan. Di rumah saya sudah sediakan, jadi siapapun yang akan masuk di rumah kami, pasti kami semprot. Jadi memang perilaku hidup bersih dan sehat itu perlu sekali, Pak, PHBS itu. Ya, jadi saat ini apalagi anak-anak muda mungkin pikir, kita kok masih muda, pasti nggak mau dapat COVID. Tuh, kalau menurut saya dia itu tidak melihat usia Anda, mau dia muda, dia mau anak-anak, dia mau tua, tapi kalau memang pas imun orang lagi turun, dan orang memang melakukan hal-hal di luar protokol COVID, itu kita rasakan kena. Jadi pesan saya lebih baik jangan dulu lah, menghindari dulu kerumunan-kerumunan, atau memang pengen sekali kumpul-kumpul dengan teman, nongkrong-nongkrong di kafe, boleh. Tapi kita lihat-lihat sikon. Karena ketika itu kita akan biasa bercerita kan di kafe pasti buka masker kalau mau makan. Itu saya rasa masih, kalau dari saya ya Pak, masih belum bisa lah saya lakukan saat ini. Jadi saya masih menahan diri untuk tidak dulu bertemu dengan teman-teman. Biasanya kan Pak, kalau orang, apalagi saya masih usia 30-an ini, masih suka bajalang-bajalang tuh dengan teman-teman pulang kantor. Tapi saat ini saya masih menghindari seperti itu. Karena saya juga ingin menjaga bahwa, karena saya pernah kena. Karena Pak itu isolasi 21 hari itu nyandak enak sekali di kamar. Orang minta bikin apa? Semua orang bikin 1 hari, membaca, menulis di laptop, main handphone, udah rasa lama sekali 21 hari ini. Tapi ketika sudah selesai 21 hari, saya juga belum langsung keluar, saya masih takut. Aduh, takutnya masih ada kita virus dalam tubuh ini, takutnya jangan yang orang-orang lain kena. Tapi memang saat ini Pak, sudah adakan revisi peraturan. Kalau zaman dulu, Anda harus negatif dulu, di swab berapa kali sampai hasil negatif baru bisa aktivitas seperti biasa. Tapi sekarang udah ada revisi 5 dari Kementerian Kesehatan, itu ternyata kita hanya perlu di swab 2 kali. Karena setelah 14 hari menurut mereka virus itu masih ada dalam tubuh kita. Tapi untuk risiko menjangkitkan itu sudah tidak ada. Sudah kecil sekali. Jadi kata mereka sudah 0,01% untuk menjangkitkan. Jadi memang virus itu hidup dalam tubuh kita itu selama 14 hari. Jadi memang saat ini peraturan baru itu revisi 5 yang mana hanya bisa kita di swab 2 kali. Tidak perlu harus lagi kita swab ketiga, keempat untuk mencari hasil negatif. Tapi hanya perlu 2 kali di swab, dan setelah itu kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala, tapi tetap menggunakan masker. Jadi memang walaupun pernah dapat, jangan pernah enteng. Enggak mau dapat lagi. Orang kan enggak tahu tuh Pak, walaupun orang bilang kemungkinan kecil untuk dapat ulang ini virus, tapi kita tetap harus lebih aware lah dengan diri kita sendiri. Karena banyak teman, apalagi saya sudah berkeluarga, saya takutkan anak saya nanti kenapa-kenapa, suami saya, orang tua saya. Jadi memang selama ini ketika saya mengunjungi juga orang tua saya pasti akan menggunakan masker. Walaupun sebenarnya mungkin sudah ada tuh virus PTP tubuh, cuman kita memang masih takut karena orang tua saya juga sudah lansia, mereka sudah risiko tinggi. Jadi memang jangan pandang enteng Pak ini COVID ini. Apalagi itu masker, apalagi yang sering suka taruh di dagu itu kan tidak bagus. Sebenarnya kalau mau buka enteru. Karena orang pedagu kan kotor. Kalau cuma taruh di sini, kasih naik lagi, mungkin ini sudah virus, orang kasih naik. Seperti itu. Jadi memang pesan saya cuman itu, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, baru jaga jarak. Kalau bisa itu makan-makan bersama itu dikurangi lah. Seperti itu Pak. Mungkin nanti ada pertanyaan akan lebih berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya dari Ibu Rosilia Biondawa Wiling. Sungguh menambah cerita juga untuk kita semua ketika kita juga harus bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan walaupun kita sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi kalau misalkan sistem imun tubuh kita lemah, itu bisa juga kita terjangkit virus tersebut. Dan tadi juga disampaikan
kita juga harus melakukan jaga jarak, terus habis itu pakai masker, dan juga cara-cara pakai masker juga itu ada aturannya ya, Ibu. Jangan taruh di dagu juga, karena itu semuanya, ya, ada virusnya juga. Nah, Iya, betul. terima kasih Ibu Rosilia untuk kesaksiannya, dan saat ini dibuka sesi tanya jawab jika ada yang ingin bertanya kepada Ibu Rosilia terkait bagaimana Ibu Rosilia bisa berjuang, survive untuk sembuh dari COVID ini, atau misalnya menanyakan bagaimana keluarga, pekerjaan mungkin. Kalau misalkan, Ini saya mau ada tambahan, saya lupa tadi. iya. Memang saya tanpa gejala, saya memang OTG, tapi saya flashback kembali, saya sempat kurang lebih 5 hari, saya tuh ada gangguan di napas, jadi agak sesak napas saya. Jadi itu kayak biasa kan teman-teman atau bapak, orang biasa kalau flu, kalau batuk kan biasa ada lendir. Dan itu biasa kan tompel lendir warna hijau, warna putih susu, terus seperti itu. Tapi ketika lendir saya berwarna bening, kayak air putih, DP warna kayak air putih, dan itu memang suka mengganjal di sini. Jadi memang ketika ada lendir di sini, orang ini memang agak susah mau bernapas itu. Jadi memang saya setiap pagi itu saya melatih untuk tarik napas panjang, terus buang, karena memang yang kita rasa itu orang penapas agak-agak, karena kan dia menyerang sistem tubuh kita yang di bawah kan. Karena kan kalau flu, kalau tidak salah flu dia cuma hidung ke atas, tapi kalau COVID memang dia menyerang sampai paru. Jadi memang saat itu saya tidak flu, saya tidak batuk, tapi memang ada lendir. Itu adalah mungkin saya pikir itu lendir yang timbul dari orang peparus. Itu kan mungkin ada sini teman-teman yang jurusan kedokteran mungkin lebih paham. Jadi memang agak susah juga. Saya kurang lebih 5 hari saya susah napas. Jadi agak-agak susah untuk bernapas karena memang ada lendir yang menghalangi jalan napas saya itu di bagian kayak rupa dicekik orang. Jadi kayak agak-agak susah untuk bernapas. Jadi ketika itu datang, kita syukur belum nggak sampai harus pakai alat pernapasan, tidak. Tapi biasanya saya minum air hangat. Jadi selama saya isolasi itu saya selalu mengkonsumsi air hangat. Dengan biasanya saya pakai Vicks atau minyak kayu putih, kita langsung cium. Jadi agak enak tuh orang pernapasan itu agak lega. Jadi seperti itu yang saya atasi ketika saya datang kita sesak napas, itu biasanya seperti saya pakai minyak kayu putih, saya pakai Vicks di leher, itu agak membantu sih. Tapi puji Tuhan tidak harus sampai memakai alat pernapasan. Jadi mungkin saya rasa itu masih gejala-gejala ringan, belum terlalu yang gejala sedang atau gejala berat. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Rosi. Mungkin itu apa yang dirasakan Ibu Rosi selama mengalami sakit COVID ya, Ibu ya? Yang dirasakan selama sakit COVID. Iya. Dan dipersilahkan sekarang bagi para peserta, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan COVID-19 ini, apa yang dirasakan, bagaimana jika hubungan dengan sosial, keluarga, pekerjaan mungkin yang ingin ditanyakan, Ya, dipersilahkan. ternyata memang itu hubungan sosial itu apalagi stigma sekarang ketika orang sudah COVID, tetangga jadi takut mau lewat di situ. Kalau kita kena bagaimana itu? Jadi saya jadinya seperti main baka-baka sambunyi dan orang Manado bilang. Karena kita sampai tetangga tahu. Jadi kita kadang biasanya kan waktu saat itu saya sering dibawa makan oleh orang tua saya sama kakak saya itu, jadi cuma drop makanan mereka sistemnya. Jadi saya tidak pernah keluar. Nah, itu kalau menurut saya mungkin mereka pasti curiga kok kenapa kok setiap hari harus di drop makanan, saya tidak ke kantor, mereka pasti jadi pertanyaan ke saya. Dan memang betul, ternyata ketika saya sudah selesai isolasi, ada satu ibu tetangga saya bertanya ke saya, Yonda, kok ngana tuh lalu nggak pergi kantor?
saya begitu tuh, dia mungkin agak-agak curiga, karena memang aktivitas saya kan tiap pagi harus ke kantor, tapi memang saya untuk 2 minggu, hampir 3 minggu lebih itu saya tidak ke kantor. Tapi saya karena masih takut untuk menyatakan bahwa saya terkena, jadi saya cuma bilang, oh kami berlaku work from office sama work from home. Karena ketika mungkin saya bilang betul-betul bahwa saya saat itu menderita COVID, mungkin ini ibu pasti akan mau kaget, aduh ternyata dia COVID, kita udah ceritain dia, aduh bagaimana, itu masih jadi mungkin itu stigma masyarakat yang terbentuk sekarang itu sebenarnya harus dirubah. Karena kami juga sebagai penderita merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman dalam arti orang psikosomatis itu terganggu. Karena takutnya ada orang tahu. Karena yang tahu itu kan biasa pastinya cuma keluarga-keluarga terdekat saya. Jadi memang sangat perlu itu support system. Jadi memang itulah kita harus merubah stigma yang ada sekarang bahwa ketika ini orang pernah COVID kan orang sudah takut dekat. Tidak. Karena yang saya katakan tadi kan bahwa ketika sudah lewat 14 hari itu DP risiko untuk menjangkitkan orang itu sudah tidak ada. Jadi memang perlu sekali walaupun orang cuma pergi di warung, pergi pada tetangga atau ada orang datang pada orang harus pakai masker. Karena kadang orang lupa cuma di warung cuma dekat, saya nggak pakai tuh masker. So, orang kan nggak tahu ketika mungkin di warung itu apalagi itu tambah orang tuh jaga di warungnya pakai masker, kalau orang lainnya pakai masker, itu sudah cocok lah. Jadi memang biar cuma aktivitas pendek-pendek, mungkin cuma mau pergi di warung atau pipa tetangga, itu memang perlu sekali untuk menggunakan masker. Atau orang ketika menerima tamu di rumah, tetap harus menggunakan masker. Ya, terima kasih. Ya, jadi mungkin ketika kita terserang COVID-19, mungkin itu timbul ada stigma-stigma di masyarakat ya yang muncul negatif kepada empat orang pediri, sehingga itu bisa menimbulkan juga gangguan psikis begitu dalam 4 orang. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ketika orang psikosomatis bermain, tadinya mungkin imun bagus, jadi turun tuh karena kepikiran seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan Ibu Rosi dari Saudara Krisnaldi. Pertanyaannya, setelah sembuh dari penyakit COVID-19, adakah perubahan dalam diri Ibu, entah itu positif atau negatif? Mungkin kalau saya lebih ke perilaku. Ya, jadi kalau positifnya itu saya lebih ke perilaku, jadi mungkin perilaku hidup bersih sehat saya sudah lebih, yang tadinya mungkin cuma biasa-biasa orang perilaku hidup bersih sehat, sekarang saya kayaknya sudah lebih, jadi apapun dari rumah, apapun langsung kita cuci segala macam itu, karena jadi parno sendiri. jadi mungkin paranoid juga, tapi memang di lain pihak, orang lebih mempraktekkan orang perilaku hidup bersih sehat ternyata penting. Itu salah satu untuk menghindari itu COVID-19 itu perilaku hidup bersih sehat. Kalau dari negatif setelah saya sembuh, itu mungkin saya jadi lebih takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu yang saya bilang tadi, mungkin seboleh orang kita mau pergi makan, tanpa makan, tapi kita masih takut lah, masih takut. Kagil kita pergi makan itu rame-rame dengan keluarga, dengan orang lain ada di dalam itu, kok kagil kita dapat ulang, karena memang tidak gampang itu 21 hari isolasi di kamar. Karena sama orang sebaiknya rupanya ini waktunya tidak habis-habis. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya pesankan, kalau boleh jangan dulu adanya namanya diet Kang Ner, apalagi sekarang remaja-remaja, teman-teman paling biasa, aduh takut mau makan banyak karena takut goreng, tidak. Saya rasa itu haruslah orang makan, harus gizi seimbang lah. Ada sayur, ada buah, ada lauk pauk, seperti itu, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, itu harus ada orang pediri. Karena memang ya ketika orang mungkin berdiet, mungkin sistem imun tubuh kita pasti akan menurun tuh, apalagi orang capek, apalagi saya sebagai PNS banyak melakukan perjalanan-perjalanan, ternyata memang perlu, apalagi itu mengkonsumsi vitamin. Itu yang sangat perlu, dan juga saya biasanya minum madu. Tiap pagi saya minum madu. Dan biasanya saya juga waktu saya COVID itu saya biasa pakai air goraka kadang. So pakai gula merah. Itu saya minum, entah itu mungkin bereaksi atau tidak, saya tidak, yang pasti itu kan namanya ingin sembuh, ingin supaya enak orang pernapasan, biasanya saya pakai air goraka juga dengan gula merah, seperti itu.
Jadi memang saya rasa ketika saya sudah sembuh ini, mungkin saya lebih sadar. Itu perilaku hidup bersih sehat. Terus kalau mungkin DP negatif kita masih paranoid. Masih parno-parno begitu noh ketika untuk ada di tempat keramaian. Mungkin seperti itu. Ya, jadi intinya kita harus menerapkan itu ya Ibu, pola hidup bersih dan sehat, bagaimana kita bisa menjaga pola konsumsi kita dengan makan makanan yang seimbang, karena itu juga kan bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita juga. Selain itu juga kita bisa mengelola stres, jangan kita stres karena itu kan bisa menimbulkan daya tahan tubuh kita bisa menurun juga, seperti itu. Betul sekali. Dan ya, selanjutnya mungkin masih dibuka sesi tanya jawab saat ini. Jika ada para peserta yang mungkin masih penasaran, bisa bertanya lewat chat di room, karena waktu kita juga masih lumayan banyak. Jadi manfaatkanlah waktu kita untuk bisa bertanya-tanya lebih banyak lagi pada Ibu Rosi mengenai pengalamannya yang pernah mengalami COVID-19 ini. Jangan malu-malu buat bertanya, karena ini kesempatan yang bagus juga buat kita untuk bertanya-tanya lebih dalam ke orang yang langsung pernah terkena COVID itu sendiri. Ya, di sini ada yang ingin bertanya dari Zebaut Kevin M. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Nah, bisa dengar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Bionda atas pengalaman sharingnya yang sangat memotivasi kita di tengah pandemi ini ya. Untuk Bu Bionda, saya sebenarnya memiliki 1 dan 2 pertanyaan. Yang pertama, kan di tengah masyarakat ini, apalagi di tengah anak muda itu tersebar rumor kalau mengenai beberapa hal kayak COVID itu hanya konspirasi, COVID itu hanya akal-akalan elit lah, ya seperti itu. Mungkin dari sudut pandang seorang Bu Bionda yang merupakan orang yang telah sembuh dari COVID itu, mungkin ada pendapat khusus dari Bu Bionda. Dan setelah itu, saya juga ingin bertanya, Bu, tentang tadi kan Ibu Bionda mengatakan kalau telah ada stigma-stigma negatif di masyarakat. Kan, Kemarin dalam lomba Valinggir sih ini. Di mana saya juga mendengarnya ikut sedih, Bu. Turut sedih juga, turut prihatin. Mungkin sebagai Bu Bionda, ada harapan apa, Bu, di tengah masyarakat terhadap stigma tersebut? Terima kasih, Bu. Terima kasih, ini pertanyaan luar biasa. Pertama, terkait saya juga sering baca berita bahwa ya istilahnya orang pikir ada kok sebenarnya COVID, cuma dompet konspirasi pihak-pihak tertentu. Tuh, tapi kenyataannya saya sudah mengalami. Karena saya melihat begini, saya jadi tahu saya hasilnya positif karena saya di swab. Saya diberikan kesempatan untuk swab. Bagaimana dengan teman-teman saat ini, mungkin Bapak, teman-teman semua tidak pernah kan melakukan swab? Belum pernah. Kalau saya, karena memang saya kemarin diberikan kesempatan karena rapid saya reaktif, terus saya harus dilanjutkan dengan swab, itu saya bersyukur. Ternyata kota kita pediri sudah ada COVID-19. Itu karena memang saya di swab. Saya sering berpikir bagaimana masyarakat di luar sana yang memang belum pernah melakukan swab. Harapan saya sebenarnya itu harus di swab, karena supaya orang tahu diri, orang aktivitas itu harusnya walaupun sudah di new normal ini, pasti akan sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Seperti itu. Terus menyangkut stigma yang terbentuk saat ini, saya mengharapkan bahwa sebenarnya tidak perlu mutako kok ini masyarakat itu terlalu, karena mungkin kemarin rata-rata biasa meninggal, tapi ternyata kan itu rata-rata meninggal karena memang ada penyakit bawaan. Toh memang sampai saat ini saya sebagai survivor,
ternyata kan saya bisa sampai saat ini karena memang perlu juga support system, dukungan dari keluarga, dukungan dari semuanya lingkungan sekitar itu perlu sekali. Karena kalau ketika mungkin saat ini kalau masyarakat menganggap bahwa aduh namanya orang tuh pernah COVID, aduh sudah jangan berani badikan. Padahal kan itulah mungkin harus perlu ada informasi harus lebih ditambah lagi. Mungkin pemerintah, saya juga dari saya juga sebagai ASN itu mungkin dari pihak dinas kesehatan ini saya tambahkan bahwa mungkin harus lebih gencar DAP apa ya, advokasi, DP komunikasi, informasi, edukasi tentang COVID-19. Karena selama ini mungkin orang-orang awam yang mungkin tidak punya akses internet, tidak punya akses apapun itu, kalau saya karena memang saya punya akses internet, saya bisa searching. Oh, ketika saya sudah positif, setelah saya sembuh, saya harus bikin apa. Tapi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat di luar sana yang tidak punya akses apapun. Jadi memang sangat perlu sekali itu namanya penyebaran informasi terkait COVID. Apalagi mungkin saat ini banyak ketika orang masuk di orang googling, ketik COVID-19 langsung keluar sama DP berita-berita tentang COVID. Tapi bagaimana sekarang kita harus dari pemerintah khususnya harus lebih menggencarkan bahwa sebenarnya COVID ini memang menakutkan, bisa membunuh. Tapi bagaimana kita harus lebih kita harus lebih sadar, kita aware dengan PHBS. Saya rasa itu kalau kita melakukan perilaku hidup bersih sehat, itu mungkin kemungkinan kecil akan terkena. Jadi memang perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat itu untuk tidak menjudge ketika orang sudah kena COVID-19, orang sudah bisa membuku bawa dengan dia, sudah membatamang dengan dia. Tidak. Karena itu yang saya bilang tadi, virus itu cuma hidup di orang PDD 14 hari, tapi ternyata, dan memang itu kenapa harus 14 hari terisolasi, karena ketika lewat dari 14 hari, walaupun dia masih ada dalam tubuh kita, tapi untuk risiko untuk menjangkitnya itu sudah tidak ada. Karena memang 14 hari itu DP waktu apa ya, dong bilang, kalau dari mungkin sini ada mahasiswa kedokteran, DP apa ya, DP masa hidup kali ya. DP masuk dalam tubuh itu rata-rata cuma 14 hari. Lewat dari itu sudah, pasti masih ada mungkin, tapi kemungkinan kecil tidak berjangkit. Jadi itulah tugas teman-teman ketika mungkin sudah hadir dalam webinar ini, tugas teman-teman itu untuk mensosialisasikan bahwa memang COVID itu sebenarnya jangan dipandang, walaupun jangan pandang enteng dengan COVID, tapi di lain pihak juga harus bilang bahwa ketika ada orang tetangga sudah kena COVID, jangan kasih yang dianggap sebelah mata. Toh kita aja sebenarnya kita biasanya kan kalau orang suka kena COVID suka lah mau sharing-sharing tentang pengalaman di FB, toh. Tapi itulah kita kadang kita takut lah kok gak gitu tetangga dapat tahu ternyata kita tuh hari ada kena COVID. Jadi memang perlu sekali itu edukasi terkait stigma yang terbentuk saat ini. Bagaimana orang untuk merubah stigma negatif selama ini tentang penderita COVID yang mana, kalau dia pernah COVID, bagaimana ya, orang Batamang juga takut. Tidak seperti itu. Jadi memang perlu sekali saya kembalikan ke teman-teman ketika sudah mengikuti webinar ini, tugas teman-teman untuk meneruskan informasi yang saya berikan ini, bahwa yang paling penting itu PHBS, terus kedua yaitu tetap menerapkan protokol COVID, yang ketiga yaitu harus meyakinkan ke masyarakat bahwa ketika orang tetangga kena COVID itu harusnya orang dukung, tuh bukan orang takut. Karena di lingkungan saya ada di kompleks saya itu ada tetangga saya, tapi di lorong kedua lah, lumayan jauh dari rumah saya. Ternyata itu anaknya juga COVID, tapi anaknya tidak tinggal di rumah situ. Tapi karena orang tahu bahwa DP anak COVID, itu rumah kasih yang tadi dong saya jalan lewat akang. Orang takut melewat lorong itu. Itu yang terbentuk anak-anak jadi takut lewat situ. Padahal kasihan itu yang kena COVID itu di situ DP rumah, cuma DP orang tua yang di situ. Tapi karena mungkin ini masyarakat sotok, jadi kasihan tuh lorong itu jadi sepi. Saat tahu bahwa tuh rumah itu DP anak ada kena COVID. So jarang orang-orang dia bermain lewat situ, apalagi anak saya juga kan suka bermain lewat pakai sepeda sore-sore. Nah, dia dikasih tahu DP teman, jangan lewat situ soalnya itu rumah itu DP anak kena COVID. Nah, namanya anak-anak tuh, kok anak kompleks baku-baku informasi, terus heboh. Nah, ternyata kata itu informasi itu jangan orang ketika kita tanya, Dek, tahu dari mana tuh informasi itu bahwa tuh rumah itu
ada kena COVID DP anak. Oh, soalnya DP ada teman PO mak dah bilang, jangan lewat situ soalnya kalau mau lewat situ mau terjangkit ya. Kita begini. Ternyata memang bukan anak-anak tuh yang tuh anak-anak itu tahu dari DP mak. Jadi memang ini orang dewasa ini kok yang memang perlu orang rubah DP pemikiran. Karena yang sudah terbentuk pada orang saat ini bahwa ketika sudah COVID, tidak boleh orang berkontak dengan orang, apalagi lewat pedompe rumah. Karena kan memang menurut itu kan dia cuma lewat ini kan cairan tuh, cuma lewat drops tuh mereka dia itu bisa terjangkit ketika orang batuk kah atau orang bersin. Nah, cuma kan dari segitu untuk mungkin saat ini apakah dia bisa hidup di udara berapa lama itu juga belum ada penelitian kali atau sudah ada? Belum tuh kan? Sempat saya baca pernah bilang dia bisa beritu di udara, tapi sejauh ini sih saya rasa belum karena memang dia cuma lewat drops aja, cuma lewat orang percikan batuk, orang percikan ketika orang berbersin. Jadi memang tugas teman-teman untuk tetap selalu mensosialisasikan bahwa ketika orang tetangga sudah kena COVID, marilah orang dukung. Bukan berarti orang harus menjauhkan diri dari dia atau sudah kita siap buat tamang dia pernah COVID kok kita kena mungkin Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan dan terima kasih juga Ibu Ros yang sudah menjawab. Jadi memang banyak ya terkait dengan COVID ini katanya konspirasi begitu dan ternyata COVID itu memang sebenarnya ada dan dibuktikan ini Ibu Rosi adalah mantan penderita COVID-19 yang bisa sembuh dan yang survive juga dari COVID-19. Nah, itu juga dibutuhkan edukasi kepada masyarakat ya Ibu ya, mengenai COVID-19 supaya masyarakat juga lebih sadar untuk bisa menerapkan PHBS dan juga untuk para penderita COVID-19 saat ini baiknya orang memberikan support system karena itu bisa menguatkan dorang bukan orang malah menjauhkan mereka karena itu bisa juga mengganggu psikis dorang lagi sakit terus habis itu timbul juga stigma-stigma yang negatif dari masyarakat seperti itu. Dan di sini juga ada pertanyaan lagi Ibu dari Faisy semua. Izin bertanya, apakah waktu isolasi mandiri ada perubahan dalam diri Ibu dan apa dampak dari penyakit ini dalam keluarganya Ibu? Terima kasih. Perubahan dalam diri ketika saya isolasi, ini mungkin lebih merujuk ke kesaksian saya karena saya orang Kristen. Mungkin me time saya dengan Tuhan semakin maksimal karena mungkin kemarin waktu saya kerja kadang bangun pagi-pagi itu sunatnya berdoa saking harus beraktivitas, tapi ketika saya sudah terkena COVID itu bangun pagi itulah ketika orang sakit orang baru cari, orang baru banyak berdoa, tapi ketika orang yang tidak dapat sakit orang pastinya akan model seperti itu. Jadi memang mungkin lebih ke spiritual saya jadi punya me time dengan Tuhan lewat doa. Saya jadilah setiap pagi saya sudah rajin baca Alkitab, walaupun sebenarnya hal-hal itu sudah jarang saya lakukan, tapi karena kesibukan saya. Tapi dengan adanya saya terkena ini, saya ketika diisolasi, bangun pagi saya sudah punya waktu banyak untuk bersatu dulu lah. Tuh, orang pagi-pagi biasanya bersatu dulu seperti itu. Jadi memang sebenarnya mau sakit ini anak itu satu dulu perlu sekali. Itu lebih itu dari spiritual yang saya dapat. Terus yang kedua tadi apa? Sorry, yang kedua. Ya, apa dampak dari penyakit ini dalam keluarganya Ibu? Kalau dampak dari keluarga saya itu rata-rata akhirnya jadi melakukan perilaku hidup bersih sehat. Oh itu tuh dia. Ya, rata-rata mungkin selama ini orang nggak terlalu melakukan penerapan PHBS, tapi ketika anggota keluarganya sudah kena, yang mereka mungkin suami saya juga sebenarnya jarang sekali pakai masker dia. Tapi ketika DP itu so pernah itu,
kemana-mana dia langsung. Jadi sebenarnya masker itu dijadikan sama kayak handphone. Kemana-mana, biasanya kan kalau orang itu mending lupa dompet kata daripada lupa handphone kan, seperti itu. Nah, itulah yang harus orang biasakan saat ini. Jangan lupa itu masker. Kalau bisa mungkin yang punya kendaraan pribadi taruh dan kalau saya sekarang karena saya bekerja di kantor, biasa kan kalau kerja kantor itu kan jam 8 sampai jam 5. Itu biasanya saya 2 kali ganti masker. Saya pakai masker. Saya enggak pakai 1 hari. Biasanya kita 1 hari itu kita 2 kali kita ganti. Jadi biasanya dari jam 8 sampai jam 12 kita pakai masker, baru kita ganti lagi masker baru itu setelah itu kita ganti. Jadi rata-rata kita 1 hari 2 kali pakai masker. Di mobil pun saya pakai masker. Seperti jadi memang perlu namanya penggunaan masker. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosi dan juga Vesi yang sudah bertanya. Di sini lagi ada pertanyaan, Ibu. Saya mempunyai ini dari Christian Christian Sutanto. Pertanyaannya, sejak Anda dinyatakan sembuh dari COVID-19, dalam opini Anda, mana yang lebih berpengaruh dalam proses penyembuhan Anda? Apakah medikasi yang Anda ambil atau pola pikir yang Anda kembangkan dan terapkan pada proses penyembuhan Anda? Kalau yang saya bikin itu positive thinking. Itu saja sebenarnya, cuman positive thinking aja. Jangan pernah berpikir, aduh kita COVID, kita mau mati. Seperti itu. Jadi memang harus positive thinking aja. Jadi dan juga itu yang saya bilang tadi support system dari keluarga itu penting sekali. Jadi biasanya mungkin orang jarang baku teleponin orang PKK, orang adik, orang orang tua itu jadi sering. Jadi kayak bertukar orang kasih kasih dukungan. Karena COVID mungkin karena saat ini mesti lebih mungkin sepunya mesti banyak waktu dengan keluarga, mesti banyak waktu dengan orang tua, seperti itu. Jadi memang pola pikir yang terbentuk setelah saya sembuh dari COVID itu quality time. Perlu sekali itu quality time dengan keluarga. Itu sangat perlu karena ketika orang sakit yang mendukung orang untuk sembuh itu mereka, bukan orang lain. Jadi memang lingkungan nuklir family kita, keluarga inti kita itu perlu sekali untuk orang jaga DP waktu berkualitas dengan mereka. Jangan cuma karena saya pekerja, saya cuma bangun pagi kerja pulang, baru habis itu senyap berkomunikasi, senyap berquality time dengan keluarga. Tidak. Jadi memang pola pikir yang terbentuk saat ini sekarang saya lebih ke keluarga. Mungkin pekerjaan, tapi ternyata ada yang lebih prioritas karena kan dalam hidup orang harus ada yang diprioritaskan toh. Tadinya saya memprioritaskan pekerjaan, tapi sekarang kayaknya lebih bergeser ke keluarga. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang menurut pengalaman dari Ibu Rosi, ternyata setelah sembuh dari COVID ini banyak membawa perubahan-perubahan yang positif ya Ibu ya, yaitu memiliki me time yang lebih banyak lagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dengan juga quality time dengan keluarga. Terus habis itu juga kita lebih sadar untuk menerapkan pola bersih hidup dan sehat tadi ya, Ibu ya, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaannya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Rosi yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih untuk kesediaannya memberikan pengalaman sharing terkait dengan bagaimana apa yang Ibu rasakan selama sakit COVID-19 ini. Dan sebelum menutup acara kita pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Posko Malalayang 24,
Saudara Bintang Mokodompit. Dipersilahkan. Panggil ulang, ya belum masuk. Ya, halo. Ya, halo Kak. Ya, kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Dengar. Jadi sudah ya, sudah selesai, tidak ada lagi yang bertanya kan? Oke. Pertama-tama saya secara pribadi dan mewakili juga Posko Malalayang 24 berterima kasih, sangat berterima kasih kepada narasumber Ibu Bionda yang biasa saya sapa dengan sapaan harian Cik Bion. Terima kasih karena materi yang luar biasa, sangat berbagi kepada kami, apalagi terkait stigma-stigma yang beredar di masyarakat, serta ada juga yang menganggap bahwa COVID ini adalah permainan elit dan itu bisa dipatahkan. Karena yang tentu kita semua, selaku hamba Tuhan, tidak ingin mendapatkan musibah, atau manusia manapun tidak ingin mendapatkan musibah. Namun Tuhan tentu tahu yang terbaik untuk kita. Musibah yang Dia datangkan itu menjadi suatu pelajaran untuk mendekatkan kita kepadanya. Lewat webinar kali ini, kami berharap bahwa materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan adanya COVID, jangan menjadi satu alasan untuk meregangkan hubungan atau tali silaturahmi kita, karena harusnya kita sebagai masyarakat di Sulawesi Utara adalah masyarakat Mapalus yang saling bergotong royong, saling merangkul, dan menerapkan yang namanya Sito Timau Tumoto sebagai mahasiswa Unsrat khususnya. Dan kita sudah masuk pada penghujung acara kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga tadi benar sudah membuka kegiatan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam webinar pada sore hari ini, menyediakan waktu, menyediakan kuota. Tentu kami tidak bisa membalas kalian dengan materi, tapi kami akan membalas dengan doa. Semoga kalian semua bisa sehat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mendapatkan masa depan cerah serta diberkati Tuhan. Dan agar kegiatan ini juga selalu diberkati oleh Tuhan, saya akan menutup acara ini dengan doa, karena kita memulai dengan doa. Namun sebelum tutup, adakah yang ingin memberikan penyampaian atau sudah tidak ada lagi? Oke, baik, sepertinya sudah tidak ada. Kalau begitu, saya mengajak kita semua untuk berdoa, dan izinkan saya memimpin doa dengan keyakinan saya agama Islam, dan silakan masing-masing berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Baik dari segala yang baik-baik.
Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu pada hari ini kepada kami semua. Kami dapat berkumpul di sini, menerima materi yang sangat luar biasa, mendapatkan kesaksian dari seorang pasien yang telah sembuh dari cobaan-Mu, dari penyakit corona ini. Kami harap narasumber selalu Engkau berikan kekuatan, berikan nikmat, berikan berkah-Mu, ya Allah. Narasumber beserta keluarganya tentunya, ya Allah. Engkau lindungi, bukakan pintu rezeki mereka, selalu Engkau berkati. Dan kiranya apa yang narasumber bagikan juga kepada kami bisa bermanfaat untuk kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih juga kepada dosen yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan kami ini. Kami tahu mereka sangat sibuk juga, narasumber juga sangat sibuk, serta teman-teman peserta dalam webinar ini juga pasti memiliki kesibukan masing-masing. Kiranya kesibukan ini atau kesibukan yang mereka berikan ini dapat Kau balas ganti dengan nikmat berkat makrifat-Mu, ya Allah. Dan kiranya pada acara ini kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena telah dibimbing, dipimpin, dan dituntun dari awal, pertengahan, hingga saat ini berakhir. Kegiatan webinar kami KKT 124 dari Posko Malalayang 24. Kiranya kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Engkau bimbing juga dimanapun kami berada, Engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala penyakit yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami juga berdoa agar seluruh keluarga kami yang jauh dan dekat selalu Engkau lindungi. Engkau sertai, jauhkan dari segala penyakit, ya Allah. Dan inilah doa kami, kiranya kami selalu mengharapkan tuntunan-Mu, ya Allah, dan kami berdoa dengan penuh kerendahan hati, selalu berserah kepadamu. Inilah doa kami. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Bintang yang sudah menutup acara webinar ini dan sekaligus telah membawa kita dalam doa penutup. Dan inilah webinar kita pada sore hari ini, sudah di penghujung webinar acara. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Ibu Rosi Bionda Wawiling yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita. Terima kasih untuk sharing-sharingnya yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga ibu dan keluarga selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan, pelayanannya semua diberkati oleh Tuhan. Begitu juga disampaikan terima kasih kepada Mer Marten Rombon yang senantiasa hadir dalam webinar ini, dan juga yang telah membuka webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih Mener, dan juga para peserta yang sudah bergabung dalam webinar ini disampaikan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Ibu Bionda. Ya, terima kasih Tuhan Pak. memberkati. Ya, God bless you Pak. Ya. Terima kasih. Sehat buat Terima semua. kasih Bunda. Tetap Terima pakai kasih, masker Pak ya Bintang. semua. Ya. Siap. Terima kasih. Terima Ada kasih. Ci.